Hai Sobat Kapoga, pernah kalian mendengar kata APBD? Dan apa saja di APBD itu? Jadi, mari sama-sama kita simak terkait penjelasan APBD, terlebih lagi pendapatan daerah yang diterapkan di Indonesia bersama aku Rahman, dan juga teman-temanku. Bareng aku, Mega Wulan Maulidia. Bareng aku, Fiona Triwulandari. Dan bareng aku, Bonavasius Juniardi. Bareng saya, Sulaiman. Pengertian APBD. Pasti kalian belum tahu kan apa itu APBD? Biar dibantu sama Kak Sulaiman jawab yuk. APBD sendiri singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Terus, bagaimana dengan struktur APBD-nya? APBD sendiri memiliki struktur yang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdiri atas: pertama, pendapatan daerah yang dimana merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam suatu periode anggaran. Kemudian, belanja daerah adalah seluruh kewajiban dari pemerintah daerah yang dapat menurunkan nilai kekayaan bersih daerah pada periode anggaran yang bersangkutan. Dan pembiayaan adalah semua pendapatan atau pengeluaran yang diganti dalam tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya. Nah, setelah penjelasan dari struktur dan pengertian, dalam hal ini, Sobat Kapoga akan berfokus kepada pendapatan daerah yang mempengaruhi anggaran APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus Kak Fiona, gunanya PAD apa? PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Untuk sumber-sumber pendapatan asli daerah, apa-apa saja dia? Dalam sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu: pertama, pajak daerah. Pajak daerah sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pajak daerah sendiri didasari dengan pendapatan tingkat 1 dan tingkat 2 atau pajak tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk tingkat 1 sendiri dalam pajak daerah seperti provinsi antara lain: A. Pajak kendaraan bermotor atau PKB, B. Bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, C. Pajak alat berat atau PAB, D. Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, E. Pajak air permukaan atau PAP, F. Pajak rokok, G. Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Sedangkan tingkat 2 sendiri yaitu kota atau kabupaten seperti pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Yang B, bea perolehan hak atas nama dan bangunan atau BPHTB. Yang C, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. D, pajak reklame. E, pajak air tanah. F, pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. G, pajak sarang burung walet.
H. Opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB. I. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Selain pajak, apalagi sumber pendapatan daerah? Untuk sumber pendapatan daerah, ada retribusi juga yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya. Selain pajak dan retribusi, ada juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang penerimaan daerah atas hasil penyadaan modal kepada badan usaha milik daerah atau BUMD berupa pembagian laba atau dividen, dan terakhir ada lain-lain PAD yang sah yaitu dengan diterima oleh daerah di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pendapatan bunga, jasa giro, dan lain-lain. Oh, jadi itu beberapa sumber pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, teman-teman Kapoga. Ternyata bukan hanya itu aja loh, tapi ada juga pendapatan transfer, yaitu pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Jadi, pendapatan transfer sendiri juga terdiri dari beberapa jenis, antara lain pendapatan dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Oh, dan satu lagi yang terakhir, dana terakhir dari sumber pendapatan daerah yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, di mana dapat diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan pendapatan transfer, dan yang meliputi dari pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mungkin teman-teman sahabat Kapoga sudah paham sedikit tentang apa itu APBD. Semoga dengan adanya penyampaian ini bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua terkait dengan penjelasan APBD. Sampai di sini dulu ya penjelasan dari Mimin Kapoga. Stay tune dan sampai ketemu.